على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita membahas syarah daripada muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang beliau sebutkan, yaitu al-usulu as-salasah, 3 landasan pokok atau 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim, baik lelaki maupun wanita. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. 3 landasan pokok atau 3 landasan utama yang wajib atas setiap seorang muslim, lelaki maupun wanita, untuk mempelajarinya. Sebelum kita masuk ke 3 landasan utama ini, kita akan baca syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi wafaqahullah ta'ala. Al-usul, jadi al-usul salasah, al-usul jam'u aslin. Jadi al-usul itu jamak daripada lafaz asl. Jadi aslun itu mufradnya, jamaknya usul. Wa huwa lughatan, yaitu secara bahasa adalah asfalus syai' wa asasuhu, sesuatu yang paling bawah dan pondasinya. Jadi asal atau inti itu kan pondasi. Nah, itu makna daripada asal. Jadi misalkan rumah, barakallahu fikum, itu kan ada pondasinya. Pondasi itulah asal. Nah, karena kalau tidak ada pondasi, roboh biasanya seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, wastilahan ma buniya alaihi ghairuhu. Secara istilah, yang namanya aslun itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Seperti pondasi. Pondasi rumah itu kan nanti dibangun di atas pondasi itu bangunan. Mungkin batu bata atau batako dan semisalnya. Itu berarti asal, pondasinya yang paling bawah itu. Paham salah itu ya? Na'am barakallahu fikum, na'am. Dan terkadang maknanya rukun juga. Nah, ruknun. Kalau rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa. Nah, bagian sesuatu yang paling kuat, rukun. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhil usul salasah, dalam syarahnya itu, dan 3 landasan pokok ini, hiya usuluddin allati yarji'ud din kulluhu ilaiha. 3 landasan pokok ini adalah dasar-dasar agama, inti atau pokok-pokok agama yang seluruh agama itu kembali padanya, atau yang seluruh, nah barakallahu fikum, atau agama seluruhnya kembali kepadanya. Yang diinginkan adalah agama Islam. Wa yatafarra'u minha, dan tercabang darinya. Paham ya? Tercabang dari 3 landasan utama ini nanti. Naam. Wa taqriru hadhil usul salasah, dan penetapan, kenapa kok dibatasi 3 landasan saja? Kenapa kok enggak dikatakan 4 landasan atau 5 landasan? Tapi kenapa kok seringnya didengar al-usul salasah, ya kan? 3 landasan utama atau 3 landasan pokok. Kenapa? Wa taqriru hadhil usul as-salasati laisat min ra'yil Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala biduni dalil. Perhatikan ini. Penetapan 3 landasan pokok ini, 3 landasan utama ini bukan semata-mata bersumber dari pemikiran Al-Imam Al-Mujaddid. Dalam artian bukan semata-mata pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tanpa dalil itu tidak. Bal istanbataha min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengambil istinbat
Tiga landasan tersebut dari apa? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan dari ucapan Rasulullah SAW yaitu As-Sunnah. Jadi bukan semata-mata hawa nafsu itu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyimpulkan tiga landasan yang inti ini. Nah, karena sabata bis sahihain, sebagaimana yang telah tercantum atau telah terdapat dalam sahihain. Kalau kita dengar lafaz sahihain atau sahihan itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu pada asalnya, hukum asalnya kita tidak boleh memperbincangkan dalam artian sahih atau dhaif. Hadisnya itu lemah atau sahih. Paham ya? Bisa dipastikan dijamin sahih. Barakallahu fikum, walaupun sana ada sebagian para ulama yang memperbincangkan sebagian hadis yang di dalamnya, tapi apa? Ujung-ujungnya tetap tingkatannya tidak sampai dhaif. Paham ya? Jadi ashahul kutub al-musannafah, disebutkan gitu ya. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala as-sahihan. Jadi kitab yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim itu sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi enggak perlu tanya misalkan Riwayat Bukhari, sahih enggak hadisnya? Paham ya? Enggak perlu tanya seperti itu. Nah, insyaallah pasti sahih insyaallah. Paham ya? Riwayat Muslim, sahih enggak? Enggak perlu. Nah, tapi kalau selain keduanya biasanya dicek lagi. Riwayat Abu Dawud, Riwayat Tirmidzi, Riwayat Nasa'i, Riwayat Ibnu Majah. Nah, barulah ada penelitian di situ. Karena barakallahu fikum sahihan itulah sepakati para ulama. Paham ya? Walaupun ada kritikan di dalamnya, tapi ujung-ujungnya tingkatannya tidak sampai lemah. Paham ya? Jadi tidak ada hadis lemah dalam sahihan. Paham maksudnya ya? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, yang dikarang oleh Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari namanya? Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ya kan, Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah. Ayo. Kemudian Imam Muslim, pengarangnya Sahih Muslim siapa? Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Nah, barakallahu fikum. Kama sabata bis sahihain wa ghairihima, sebagaimana yang telah datang dalam sahihain dan yang selain keduanya, anil Bara bin Azib, dari hadisnya Bara bin Azib, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Al-Bara bin Azib. Wa ghairihi, dan yang selainnya minas sahabah, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai mereka. Naam. Min su'alil mayyit fi qabrihi, yaitu berkaitan tentang apa? Pertanyaan mayit, dalam artian pertanyaan yang ditujukan, yang diarahkan kepada mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya. An hadil usul as-salasah, ini dari tiga perkara yang pokok ini. Jadi dalam kuburan itu enggak ditanyakan ja'a zaitun i'rabnya apa. Paham ya? Enggak ditanyakan ja'a zaitun i'rabnya apa, enggak tanyakan. Fa'il atau maf'ul bih, enggak, tanya tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Itu tiga pertanyaan. Siapkan saja itu. Tapi jangan sampai seperti orang-orang yang jauh dari ilmu ya. Mereka mengatakan, wah kalau cuma tiga pertanyaan kecil. Kalau tiga pertanyaan kecil, mudah enggak jawabannya? Mudah, kalau di dunia mudah. Tapi semoga di akhirat juga dikasih kemudahan. Karena di akhirat nanti yang bisa menjawab adalah orang-orang yang kokoh di dunianya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhiratnya. Jadi kalau di dunia pelin-pelan, orang-orang munafikin atau orang kufar wal billah, nanti kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, la adri. Dia cuma bisanya la adri, aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan seperti itu, aku ikuti, taklid. Hati-hati. Jadi tidak memiliki kekokohan dalam ucapan dan jawaban. Nah, akhirnya apa? Kita lihat kisahnya di sini. Nah, jadi tiga landasan pokok ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan bersumber dari hawa nafsu atau pemikiran beliau, tapi dengan dalil ini, dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Bara bin Azib ini, yaitu mengenai kisah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit di dalam kuburannya. Fa ammal mu'min, maka adapun orang mukmin, fayusabbituhullahu bil qawli tsabit, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dengan ucapan yang kokoh juga. Dalilnya tadi itu, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh juga. Nah, beriman syaratnya. Nah, dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Nah, jadi dunia dia kokoh di atas dalil, di akhirat nanti diberikan kekokohan juga. Nah, barakallahu fikum.
Wa ammal munafiq, adapun orang munafik, awil murtab atau orang yang pelin-pelan, hampir mirip munafik dan pelin-pelan ini. Nah, tidak jelas prinsipnya, enggak jelas. Ini bersama kebenaran atau kebatilan? Bersama Ahlus Sunnah atau hizbiyah? Enggak jelas. Dan ini sejelek-jelek manusia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain." Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah, dua kartu, Indosat sama Telkomsel. Misalkan itu. Maksudnya dalam arti pelintan enggak, prinsipnya enggak kokoh. Nah, terkadang ikut ini, terkadang ikut ini, enggak jelas gitu loh. Apa kata Rasulullah tadi? Dzul wajhain. Ya'ti ila haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajhin. Datang bersama Ahlus Sunnah, senyum-senyum sama Ahlus Sunnah. Senang, iya mereka tuh hizbiyun, mereka tuh ahlu bidah. Tapi datang kepada ahlu bidah mengatakan, wah Ahlus Sunnah itu enggak mau tahu tentang fiqhul waqi'. Ahlus Sunnah itu enggak mau tahu tentang kejadian yang terjadi. Mereka itu masih sibuk belajar terus. Paham itu maksudnya ya? Jadi dia enggak, prinsipnya enggak kokoh gitu loh. Kalau bersama Ahlus Sunnah memuji-muji Ahlus Sunnah, bersama ahlu bidah mencaci maki Ahlus Sunnah. Nah, seperti ini dzul wajhain. Yang memiliki dua wajah, hati-hati seperti ini. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Amal munafik, adapun orang munafik ma'ruf ya. Al munafiqu huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu orang munafik yang menyembunyikan keislaman, menampakkan apa? Kebalik ya, huwa alladhi yudhiru al-islam, itu menampakkan keislaman, wa yubtinu al-kufra, dan menyembunyikan kekufuran, itu munafik. Nah, barakallahu fikum. Adapun orang munafik dan orang murtad, orang yang bingung pelintan tadi, fayaqulu la adri. Ditanya 3 pertanyaan, jawabnya la adri. Walaupun dulu di dunia dia berani, wah kalau cuma 3 pertanyaan ini mudah, tak jawab sekarang aja lah katanya. Tapi ingat, di akhirat beda alamnya, jangan disamakan. Nah, dia mengatakan la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia melakukan seperti itu atau mengatakan seperti itu, mengatakan sesuatu, aku ikuti juga. Taklid enggak nih? Taklid, hati-hati, taklid buta. Taklid yang tidak disertai dengan dalil seperti ini berbahaya sekali. Karena yang mengikuti tapi dengan dalil itu namanya ittiba, dan orang yang namanya muttabi'. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini muqallid. Orang yang muqallid mengikuti seseorang atau ucapan seseorang tanpa dalil, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, fayudrabnan, kemudian kemudian dipukul orang tadi itu mirzabatin min hadid. Mirzabah itu mitraqah, pukul palu yang terbuat dari besi. Nah, atau bodem itulah, besar itu. Nah, terbuat dari besi. Yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Seluruh segala sesuatu mendengar kecuali manusia. Jadi bisa jadi hewan dengar ya. Bisa jadi hewan diberikan apa? Kelebihan untuk mendengar. Tapi kalau manusia enggak dengar. Azab yang dirasakan orang yang diadab dalam kuburan ini. Kenapa? Walau sami'aha la su'iqa. Kenapa? Karena sebabnya ini. Kalau seandainya manusia itu mendengar, pingsan. Jadi di balik itu ada hikmah. Tadi hikmah apa? Hikmah adab kuburan, orang yang diadab dalam kuburan itu nanti tidak diperdengarkan sampai keluar, manusia enggak mendengar. Kenapa hikmahnya? Karena kalau mendengar pingsan. Saking kerasnya pukulan ini loh, pukulan barakallahu fikum, palu yang terbuat dari besi tadi. Wal a'yadu billah ya. Allahumma shalli wa sallim. Naam. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jidda, dan hadis-hadis berkaitan masalah itu banyak sekali. La takhfa 'ala man 'indahu adna ilmin. Sudah tidak asing lagi, tidak tersembunyi lagi. Nah, bagi orang yang dia memiliki ilmu yang paling sedikit. Nah, wa imanin, dan juga memiliki keimanan. Fallahul musta'an. Maka Allah lah zat yang maha dimintai pertolongan. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru dalam memperhatikan seperti ini. Dalam artian bagaimana? Jangan anggapannya kehidupan akhirat sama dengan dunia. Wah, kalau cuma 3 pertanyaan mudah. Itu kalau di dunia, di akhirat lain, perkaranya lain. Barakallahu fikum. Naam. Falidzalika, oleh karena itu, yajibu wujuban 'ainiyan la kifaiyan. Oleh karena itu, mengetahui 3 perkara ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam beserta dalilnya, itu adalah perkara yang wajib aini. Nah, wajib aini la kifaiyan, bukan wajib kifai. Karena nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ada 2 kan, fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu fardu kewajiban per individu, tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat apa? 5 waktu, enggak boleh. Wah, anak sibuk kerja, tolong diwakilkan kamu nanti yang sholat duhur, tak gaji. Akhirnya sholatnya dia 8 rakaat. 4 rakaat untuk dia, 4 rakaat untuk saudaranya tadi, enggak boleh. Kenapa? Karena fardu ain itu fardu yang apa? Sifatnya individu, personil tertentu gitu loh.
Per individu harus mengerjakannya, enggak boleh diwakilkan. Berbeda dengan fardu apa kifayah. Fardu kifayah ini modelnya apa? Idza qama bihi ahad. Nah, idza qama bihi ahad, apabila sudah ada satu orang yang menegakkan perbuatan tersebut, saqata anhu baqin. Namanya saqata anhu al-baqun. Yang lainnya sisanya nanti itu sudah mengerjakan lagi. Sudah hilang kewajibannya. Seperti apa? Salat jenazah. Salat jenazah itu kalau satu kampung enggak ada yang melakukan sama sekali, padahal yang meninggal adalah orang mukmin, orang muslim, dosa semuanya. Tapi kalau ada satu orang tok aja menyolatkan, yang lainnya enggak jadi dosa. Itu namanya fardu kifayah, bisa diwakilkan. Naam. Bal la yu'dar ahadun bitarkih, bahkan seorang pun tidak dikasih udzur untuk meninggalkannya. Meninggalkan apa? Ilmu tadi, ilmu 3 perkara tadi. Fa innal wajiba wal fardu qisman, karena sesungguhnya kewajiban dan fard itu ada 2 jenis. Jadi terkadang dikatakan wajib, terkadang dikatakan fardu, itu maknanya tidak jauh beda ya. Al fardu, salat wajib, salat fardu sama. Paham ya? 6. Ada 2 jenis, fardu ainin wa fardu kifayah. Fardu yang sifatnya ain, yang diperuntukkan per individu, tidak boleh diwakilkan. Wa fardu kifayah. Fardu yang sifatnya apa? Kifayah tadi, sifatnya adalah umum. Dalam artian apabila satu orang yang menegakkan itu, yang lainnya tidak jadi wajib lagi, dalam artian hilang kewajiban bagi yang lainnya. Seperti salat jenazah tadi. Wa ma dzakara rahimahullah taala, dan adapun dan apa-apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, atau wa ma dzukira rahimahullah taala, fa huwa fardu ain. Maka itu adalah fardu ain, la ala fardu ainin ala kulli mukallafin. Itu adalah kewajiban yang sifatnya aini, sifatnya per individu atas setiap orang yang terbebani syariat. Karena mukallaf itu yang dibebani syariat ini. Adapun anak kecil itu belum dibebani syariat. Sudah dewasa barulah. La yu'dar ahadun bil jahli bih, tidak diberikan udzur, tidak diberikan maaf untuk seorang pun bodoh dengannya. Dalam artian tidak mengilmu itu, tidak mengilmu tentang 3 perkara ini tidak dikasih maaf. Dalam artian memang harus mau tidak mau dipelajari gitu loh. Karena perkara yang wajib ini, per orang harus tahu siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya, harus tahu. Bagaimana dia mengaku agama Islam kalau tidak tahu, kan itu? Harus tahu, sehingga tidak diberikan udzur seorang pun untuk bodoh dalam masalah ini. Dan perlu diperhatikan, terkadang orang yang bodoh itu, barakallahu fikum, asarnya pengaruhnya sangat berbahaya sekali. Karena orang yang bodoh itu nggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Sebaliknya orang yang berilmu tahu. Kalau orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh itu kayak apa. Orang bodoh itu kayak gini, tahu dia karena pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang bodoh nggak tahu kadarnya berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Sehingga berkata Imam Abdullah ibnu Mu'taz rahimahullah taala dalam kitab Adab Dunya wad Din, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu orang alim, dia mengetahui kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Itu sebabnya. Dan orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Paham itu ya? Sehingga penting sekali ini. Wa 'indal usuliyin, dan menurut ahli usul yang namanya wajib itu apa? Wajib karena jangan ada namanya 5 perkara taklifiyah, 5 hukum taklifiyah yang dibebankan kepada hamba. Barakallahu fikum, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian sana barakallahu fikum makruh, kemudian sana muharram, kemudian sana apa? Mubah. 5 ini ahkamu taklifiyah namanya, hukum-hukum pembebanan syariat. Cuman yang mubah ini, barakallahu fikum, yang mubah ini pada asalnya tidak memiliki hukum tersendiri kecuali tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham ya? Contohnya misalkan barakallahu fikum, kita jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau jalan kaki itu berbuat maksiat jadi haram. Baru muncul hukum yang baru. Paham ya? Hukum asal jalan kaki hukumnya mubah. Tapi kalau jalan kaki untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, hukum jadi wajib. Kan itu. Sehingga apa? Hukumnya akan muncul dengan niat dan tujuannya. Kalau mubah, paham insyaallah ya? Itu dibahas dalam kitab usul. Wa 'indal usuliyin, dan menurut ahli usul yang namanya wajib itu adalah apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Perhatikan di sini. Pengertian yang disebutkan oleh muallif atau oleh penyarah di sini perlu barakallahu fikum diluruskan sedikit. Perhatikan di sini. Beliau mengatakan menurut ahli usul yang namanya kewajiban itu adalah ma yusabu ala fi'lihi. Adalah perbuatan yang diberikan pahala terhadap orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan itu dapat pahala.
Ma yusabu ala fi'lih, sesuatu yang diberikan pahala ketika mengerjakannya. Wa yu'aqab, dan diberikan hukuman ala tarkih terhadap orang yang meninggalkannya. Nah, ini di sini ucapan wa yu'aqab ini seakan-akan ya, menurut ahlu usul, seakan-akan memastikan harus dihukum. Padahal kita bisa memastikan enggak? Tidak, berhak untuk mendapatkan hukuman yang benar. Sehingga para ahlu usul yang lainnya memberikan kritikan di sini, pengertian usuliyin ini. Barakallahu fikum, ini kritikan bukan ke penyarahnya tapi yang dinukilkan oleh penyarah ini. Beliau menukilkan apa? Ucapan ahlu usul yang perlu dibenahi. Yang benar bagaimana? Mayusabu fa'iluhu wa yastahiqqul 'iqab tarikuhu. Mayusabu fa'iluhu wa yastahiqqul 'iqabu tarikuhu. Wa yastahiqqul 'iqaba tarikuhu. Artinya apa? Artinya adalah perbuatan yang apa? Yang pelakunya itu diberi pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Berhak mendapatkan hukuman. Berarti otomatis kalau Allah Taala enggak menghukum ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung ucapan wa yu'aqab, ini berarti seakan-akan apa? Memastikan itu loh. Paham maksudnya ya? Ini bisa dilihat dalam kitab usul yang lainnya dan juga kritikan di sana disebutkan bahwasanya yang tepat adalah wastahiqul 'iqab tarikuhu. Dan orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Mohon insyaallah ya. Ayyuhan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Nas'allaha jalla wa ala bimanihi wa karamih an yusabbitana al-kitab was sunnah hatta nalqah fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.